ungkapan kepada masyarakat sebetulnya uang yang dikelola BPKH itu ada, gitu loh. Karena kalau perlu saya ungkapkan kepada bapak-bapak sekalian, tugas bapak-bapak itu kan diamanatkan sesuai dengan undang-undang tentang pengelolaan keuangan haji. Kemudian pasal 3 di Undang-Undang 34 tahun 2014 itu mengamanatkan sangat jelas. Pengelolaan keuangan haji bertujuan untuk meningkatkan A. kualitas penyelenggaraan ibadah haji, B. rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH gitu kan, dan C. memanfaatkan bagi kemaslahatan umat Islam. Nah, poin yang paling utama di BPKH adalah rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH. Poinnya ada di situ. Maka bapak-bapak seharusnya memaksimalkan fungsi bapak-bapak itu ada di sana. Kaitan dan itu semua tadi sudah disinggung, sebetulnya otak saya sama dengan otaknya Pak Buhori, tetapi Pak Buhori ada yang lupa di pasal 24. Pasal 24 menyatakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 22 PPKH berwenang A. menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat, dan B. melakukan kerjasama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan keuangan haji. Kalau tadi bapak-bapak menyatakan bahwa Bu, Pak dari Komisi 8 bahwa kondisi keuangan haji kita ini dalam beberapa waktu yang akan datang insolvent. Kalau di Komisi 8 kita paham, tetapi kan rakyat biasa, jamaah tidak paham itu, dan kita tidak mungkin juga menyampaikan itu kepada mereka, gitu loh. Bisa ramai, gaduh, gitu kan. Tetapi dalam rangka menyelamatkan uang jamaah tadi, gitu, bagaimana nih solusinya? Kalau tadi saya balik lagi kepada bapak-bapak, antara halaman 8 dengan halaman 4, nilai manfaat di tahun 2020 saja. Nilai manfaat di tahun 2020 itu 7,43 triliun. Tetapi di dalam halaman 8 nilai manfaatnya 7,20 triliun. Beda kan? Ya. Ya, DAU kan. Ya, paham. Kalau orang biasa mungkin nggak paham. Kalau saya sudah baca, Pak. Karena ada penjelasan dari zamannya Pak Anggito. Gitu kan? Bagaimana kita menempatkan keuangan tadi, gitu loh. Jadi maksud saya, ini tentu membutuhkan penjelasan yang rinci dan rigid, gitu loh. Karena ini kan tidak mudah buat bapak-bapak sekalian menjelaskan kepada kita semua, bagaimana nih menyelamatkan keuangan jamaah yang 5,1 juta. Saya sepakat bahwa ini kebijakan yang tidak populis, tetapi harus kita lakukan. Kalau nggak sekarang, kapan lagi gitu loh. Tetapi memang betul yang disampaikan oleh rekan-rekan, harus ada tahapan yang nggak bisa ujug-ujug langsung blek kayak begitu. Harus ada solusinya nih. Solusinya seperti apa? Harus ada rasionalisasi seperti yang disampaikan di pasal 3 tadi. Pasal 3 itu kan jelas keuangan haji menyampaikan kepada bapak-bapak sekalian bahwa rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH. Artinya harus ada yang diefisiensikan. Nah, tugas mengefisiensikan itulah bareng bersama-sama dengan DPR. Bukan bapak-bapak justru diam, gitu loh. Saya makanya kemarin agak kecewa dengan Pak Fadlul pada saat Bapak tidak ada di Mekah. Ada. Ya nggak ketemu kita, Pak. Gitu loh. Ya, padahal kalau misalnya kita bisa bertemu dan duduk satu meja dengan DPR, kita bisa menskenariokan itu dengan mudah, gitu loh. Versinya
BPKH itu seperti ini loh Bu, gitu loh. Kita punya grand skenario untuk efisiensi A, B, C, D, DPR punya skenario A, B, C, D. Kita cari yang paling moderat yang mana nih, gitu loh. Nah kita tuh maunya berdebat di situ, baru nanti kita dengan panja pemerintah, gitu, dalam artian dengan Dirjen PHU, karena Bapak memegang uang umat. Maksud saya seperti itu Pak. Jadi saya tidak akan berpanjang lebar karena buat saya inilah yang kita inginkan, tetapi tolong diperbaiki dan dikoreksi. Karena tidak semua orang paham tentang angka-angka ini gitu loh Pak. Ya. Terima kasih banyak untuk penjelasan ini, tetapi sekali lagi bahwa data-data ini adalah data-data yang memang harus real dan kita butuh ini secara kontinu Pak. Untuk beberapa tahun yang akan datang. Mungkin itu saja pimpinan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih adakah? Oh, masih ada Bu Wulan Sri. Terima kasih pimpinan juga anggota, Pak Kaban dan juga jajarannya. Jadi baru kali ini ya punya uang tapi keblinger gitu ya Pak. Asli beneran gitu. Jadi heran di mana-mana orang punya uang, justru dia bisa menentukan. Oh, saya maunya sekian dengan elemen ini aja. Tapi kalau misalnya melihat dari yang Bapak sampaikan kepada kita, ini jadi pertanyaannya, Bapak ngerti nggak elemen pembentukan harga itu oleh Kemenak? Satu. Yang kedua, Bapak menyisir nggak sih itu kan elemen-elemennya? Terus Bapak punya target nggak sih investasi yang harus Bapak capai dari tahun per tahun karena ada banyaknya calon jemaah yang akan Bapak biayai. Nah ini nggak terlihat semuanya, aku jadi heran gitu loh. Jadi saya juga setuju juga dengan kalau misalnya memang tidak punya gambaran, tidak punya perencanaan bagaimana ke depan, BPKH ngapain ada gitu loh. BPKH mengajukan biaya operasional 300 miliar lebih, buat apa kalau begini gitu. Coba kalau misalnya masyarakat ngerti, apa nggak sedih gitu loh. Ya kan, sudah mempercayakan, sudah mengamanatkan uangnya sehingga nanti akan dikelola. Mereka nggak pengen juga kok bisa antrinya 40 tahun, 30 tahun tuh mereka nggak pengen Pak gitu loh. Tetapi dengan ini semuanya, dengan yang kapasitas atau kuota yang diberikan sehingga mereka rela berantri banyak-banyak, tetapi hasilnya kayak gini gitu kan. Jadi saya minta juga kalau memang BPKH itu memihak dengan yang memberikan anggaran dalam hal ini adalah jemaah, tolong dong bikinkan menurut BPKH itu berapa sih gitu kan. Kemarin ada dari BPKH yang sudah disampaikan, yang ikut sampai ke Mekah. Hasilnya apa? Kan ada Pak Acep, terus kemudian Bapak sebelahnya, iya kan? Pak siapa Pak? Pak Arif. Ya, Pak Arif juga kan ke sana melihat kan gitu kan. Nah, bagaimana juga yang kemarin kita mencoba berdiskusi di sini antara DPR dan juga Kemenak dengan elemen-elemen yang ada, terus harga-harga yang coba asumsinya dari Kemenak sendiri yang mungkin kita menemukan hal-hal yang tidak wajar di dalamnya. Nah, apa sih yang ditemukan BPKH ini? Ini kan nggak ada omongan sama kita. Jadi apalagi di sini sepakat dengan teman-teman dahulu, kalau misalnya memang BPKH sepakat tanpa harus ada usulan lagi dengan apa yang dibilang oleh Kemenak hanya mengekor saja, ya udah. Kalau kayak gitu dibikin aja yang di situ eselon 2 gitu, nggak usah berdiri sendiri, nggak usah pakai anggaran ratusan miliar yang harus disetujui juga gitu loh, diminta di situ tetapi hasilnya nggak ada. Kita berharap ini juga BPKH memberikan sandingan BP menurut BPKH yang bisa dipertanggungjawabkan apabila ada pertanyaan. Paling enggak Kemenak sekian, BPKH sekian gitu loh. Jadi kan enak kitanya juga.
Ada yang bisa, kenapa sih kalau misalnya itu bisa lebih rendah misalnya. Terus atau mungkin gini, Pak, kalau memang kalau terlalu tinggi demi untuk misalnya menghidupkan UMKM itu dari masing-masing daerah, dari kita untuk kita, dan semuanya bisa termakan sama kita, ya udah hidupkan aja UMKM, misalnya catering tidak ada gitu. Karena apa? Kita tahu kalau misalnya yang kemarin berdasarkan dari monitoring kemarin itu kan nggak layak dengan harga sedemikian tinggi. Jadi adanya sendiri hotel, adanya sendiri catering, adanya sendiri shuttle. Kenapa sih tidak jadi satu? Apakah itu juga BPKH tidak memikirkan untuk itu gitu loh. Jadi tolong dong di sini bahwa kita kerja sama-sama untuk jemaah, dan ini juga kita dipercayakan Bapak kan digaji dari uang jemaah, ini ceritanya. Merasa berdosa nggak sih gitu kan? Jadi tolong gitu kan, sekali lagi kita minta. Jadi yang ini pun apa ya, kayaknya kayak iya aja gitu loh, dengan angka yang mungkin yang disampaikan di sini yang halaman berapa sih ini 18, ini sama plek tidak berubah dari Kemenak. Kemudian penurunan itu juga iya. Ini bukan penurunan sebenarnya, tapi penyesuaian gitu loh. Jadi saya harap juga ini BPKH jangan inilah. Ini kan orang-orang pinter semua yang di sini. Kenapa sih jadi orang pinter jadi pura-pura nggak pinter gitu loh? Iya kan? Gitu. Kalau misalnya itu nanti pura-pura nggak pinter bener loh Pak. Gitu. Mau apa? Kan enggak kan gitu loh. Jadi jangan sampai nanti bener-bener jadi nggak pinter gitu. Terus kemudian saya minta juga ada prediksi. Misalnya kan BPKH ini kan memprediksi misalnya jemaah tahun ini yang mendaftar sekian, itu kemungkinan bagaimana. Terus kemudian jemaah berikutnya, tahun berikutnya yang mendaftar sekian, itu nanti seperti apa. Paling enggak kalau misalnya BPKH ini punya perencanaan seperti tadi disampaikan Pak Bukhari, perencanaan bagaimana itu pengembangan, penerimaan, penggunaan dan sebagainya, ini kan jadi ngerti berapa sih sebenarnya yang harus aku keluarkan, bagaimana sih jemaah ini merasa nyaman, berapa sih jemaah ini tidak terlalu banyak untuk menambah. Jadi bagaimana saya harus menginvestasikan sehingga itu semuanya jadi oh iya ya, uangku yang aku taruh di BPKH itu bisa menutupi saat aku nanti berangkat. Nah, jemaah ada rasa itu, ini kan enggak. Yang diberikan BPKH, ya sudah, gitu kan. Kalau misalnya Kemenak memberikan, oh sekian, ya sudah saya bayar sekian. Lah untuk apa fungsinya? Gitu. Tolong jadi memberikan warna lain BPKH dari yang kemarin kepada yang baru ini, hal yang lebih baik, yang lebih membanggakan dan lebih bisa dipercaya. Terima kasih pimpinan. Mantap. Mantap. Masih adakah yang lain di anggota? Cukup ya? Ya silakan Pak Wahid. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 8 dan juga BPKH, Pak Fadrul bersama jajarannya. Saya sudah banyak mendengar dari teman-teman ya. Saya nggak perlu ngulas panjang lebar lah, cuma begini aja. Permintaan saya, BPKH ini punya ini sandingan ya, berapa biaya pipih yang dibuat oleh BPKH. Jangan mengiyakan ini, gitu loh. Seperti ini BPKH yang lama siapa ini? Pak Acep. Pak Acep saya kira tahulah. Pak Acep mestinya memberikan masukan pada yang baru. Dulu Pak Anggito saja Pak Acep. Ingat enggak? Kita perang masalah harga tiket pesawat. Pak Anggito saja sampai begitu gigihnya bagaimana menurunkan biaya turun tiket harga tiket pesawat. Dulu Pak Anggito sampai punya hitung-hitungan, angkanya 30.000 itu bisa. Ya. Dulu Garuda itu menawarkan 33 Pak Fadrul. Ya. Terus sampai turun 32.000. Ya. Itu sampai kita panja itu dibagi dua. Ingat enggak dulu tuh, malam dibagi dua.
Dibagi 2 sampai hitung-hitungan. Pak Anggito itu sampai begini. Kalau Bapak kenapa Garuda harus seperti ini? Kalau cash flow saya siapin. Alasannya Garuda karena dia punya hajah hutang. Kalau niku cash flow masuk uang BPKH di situ nanti langsung dicaplok yang penagih kan. Ingat enggak itu? Nah, itu sampai angka itu judulnya kita 200.000, 100.000 itu susahnya bukan main. Pak Anggito ikut nawar sampai 30.000. Ya, bagaimana ini angka ini? Nah, maksud saya BPKH seperti itu. Yang kedua, termasuk juga persoalan masalah ini krusial kan pesawat, ya, terus catering, terus hotel. BPKH dulu Pak Anggito itu Pak Fatul punya hitung-hitungan lah. Kemarin tuh saya dengar ada BPKH sampai ke Arab Saudi. Seharusnya itu juga sama dengan kami sebagai panjenengan sebagai BPKH mempunyai uang, bagaimana uang ini supaya aman, supaya kami tidak mengikuti alur daripada pengajuan dari kepada Kemenak, ya kan? Ikut juga kayak seperti kami, ya, checking harga hotel di sana, cateringnya, sehingga punya itu. Jangan mengamini ini, ya. Ini maksud saya demikian. Jadi tolong Pak Aceh ini, teman-teman ini mungkin barangkali beliau masih orang baru ya. Kami masih maklumi lah ya. Jadi tapi kalau Bapak ini seperti ini, ya tidak ada salahnya kalau teman-teman mengatakan Bapak eselon 1 atau eselon 2 Kemenak. Nah, Bapak ini kan yang punya uang, yang menyimpan uang jamaah supaya nilai manfaatnya ini uang aman, nilai manfaatnya juga masih bisa untuk panjang, ya kan? Harusnya Bapak ini ya jangan ikuti. Kami ini Pak Fadul masih punya pegangan dari teman-teman. Mengurai angka-angka ini dari sampai persoalan. Sampai kemarin tuh Bapak tahu kan, saya bicara masalah gelang itu, ya. Itu hal yang kecil. Hal yang kecil aja di markup, apalagi hal yang besar. Ya. Yang kecil itu, ya, saya pikiran kan begitu. Wah, yang kecil aja dimakam seperti ini, apalagi yang besar kan begitu. Coba hotel, Pak Fadlul. Hotel itu kami bisa 35.000, 3.500. Itu di sekitar Masjidil Haram. Makanya teman-teman menyampaikan hotel janganlah kita bicara zonase. Zonase itu abu-abu. Bagaimana kalau kita bicara masalah 2 kilo maksimal 3 kilo. Jadi sekitar itu. Ya, di sekitar itu. Nah, di sini punya angka penawaran itu. Bahkan ada yang kemarin dapat temuan tadi siapa ya? Oh, Pak Ashabul Kafi, Pak Ketua. Pak Ketua itu punya juga dia pengalaman, punya hitungan juga dan menemukan juga penawaran hotel. Nah, kemarin seharusnya Bapak seperti itu. Artinya ini kan saling mengamankan itu loh. Nah, jadi jangan mengamini dari keputusan Kemenak. Maksud saya demikian. Jadi tolong Bapak punya sandingan. Angka ini kalau tidak 98, kita itu angka itu kalau kita urai itu bisa 80 sampai 85. Coba kalau 80 sampai 85, BPKH 55%, ya kan? Haji 45%, Anda kan enggak banyak. Ya Pak Ketua ya. Ini kalau angka itu bisa turun sampai 80 sampai 85, jangan mau dong 98. Gitu loh. Nah, itu sama-sama kita mencari solusinya di situ, cari yang murah dan tidak mengurangi ini apa kata Pak Yandri layanan gitu, tidak melayani kualitas pelayanan gitu loh. Itu Pak, saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari anggota sudah ya, kami persilakan Pak Aceh. Ya, terima kasih Pak Ketua Panja, para anggota, Pak Kepala BPKH dan seluruh anggota Badan Pelaksana BPK yang kami hormati. Pertama,
sebagai pengelola keuangan haji, satu hal yang saya lihat bahwa apa yang disampaikan oleh BPKH ini kelihatannya tidak komprehensif menurut saya. Seharusnya BPKH punya satu pandangan yang lebih, karena tadi selalu yang diangkat-angkatnya adalah soal keadilan dari pemanfaatan nilai manfaat dan lain sebagainya. Padahal kan seharusnya tahu ada 84.000 jemaah haji yang lulus tunda. Ya, yang harusnya menurut saya mereka diperlakukan berbeda